tatkala Nabi Ya'qub alaihissalam beliau didatangi oleh anak-anaknya dengan membawa gamis Yusuf alaihissalam yang sudah dilumuri oleh darah bohong atau darah palsu. Maka kemudian yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam adalah kalimat yang sangat indah. Kalimat itu adalah fasabrun jamil. Artinya kata Nabi Ya'qub alaihissalam, apa yang kau ceritakan tentang Yusuf yang sekarang engkau bawa gamisnya dengan lumuran darah itu, maka aku bersabar dengan hal itu. Dan kesabaran yang aku dapatkan ini adalah kesabaran yang hakiki, kesabaran yang indah, kesabaran yang sebenarnya. Artinya apa? Menurut alim ulama, fasabrun jamil itu adalah as-sabru la syakh fihi. As-sabru la syahwa fihi. Kesabaran yang dimaksudkan adalah bahwa sabar yang tidak ada keluh kesah di dalamnya. Maka Nabi Ya'qub tidak mengorek-ngorek benar apa yang kamu ucapkan, tidak. Tetapi kalimat yang keluar, bal sawalat lakum anfusukum amra. Bahkan aku membiarkan saja apa yang dianggap urusan keburukan itu yang kamu anggap baik. Fasabrun jamil, dan aku sabar yang bisa kulakukan dalam ini. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan terhadap apa yang kau ceritakan tadi. Lalu kalimat fasabrun jamil dalam ayat yang sama yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam adalah ketika diceritakan bahwa adiknya Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin pun katanya ditawan di Mesir sono gara-gara dituduh mencuri. Maka kalimat ini muncul, bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Jadi ada dua kalimat atau dua kata, dua tempat yang Nabi Ya'qub alaihissalam mengucapkan fasabrun jamil. Tatkala dia kehilangan anak yang dicintai gara-gara perbuatan saudara-saudara tirinya yang iri terhadap Nabi Yusuf, maka beliau mengucapkan fasabrun jamil. Begitupun ketika Bunyamin ditawan oleh penguasa Mesir yang diceritakan oleh anak-anaknya, dia mengucapkan fasabrun jamil. Dan hebatnya Nabi Yusuf pun di akhir surat Yusuf itu pun beliau mengucapkan innahu, sesungguhnya orang yang bersabar dan bertakwa maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Maka kita bisa ngambil pelajaran bahwa dalam hidup ini memang tidak mudah, bahwa hidup ini memang penuh dengan tantangan dan cobaan bagi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mulus hidupnya tidak bermasalah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang baik-baik saja hidupnya. Karena apa? Karena manusia hakikatnya ketika hidup adalah harus menyelesaikan masalah. Ketika hidup manusia disodorkan dengan masalah, maka tugas kita adalah menyelesaikan masalah itu. Maka salah satu senjata yang ampuh yang diajarkan oleh Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf adalah sabar di dalamnya. Sabar kita menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan, rintangan dalam kehidupan ini. Apa itu sabar? Sabar artinya menahan diri kita, menahan hati kita. Syekh Ibnu Abu Dunya beliau mengutip hadis dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan as-sabru salatun, sabar itu terbagi tiga. Yang pertama adalah sabar ketika dia ditimpa musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Kita tentu musibah menimpa kita. Musibah itu berkaitan tentu dengan identik sesuatu yang membuat kita menderita, hati kita tersakiti, jiwa kita merasa tersakiti. Ada yang hilang yang berharga dari kita.
Berbagai macam hal musibah menimpa kita. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan barang yang kita sukai dan kita miliki. Intinya musibah adalah sesuatu yang dianggap menyakitkan bagi orang yang tertimpanya. Maka bersabarlah ketika kita ditimpa musibah. Kita lagi punya rumah cakep, tiba-tiba kemalingan. Kita lagi anteng-anteng kerja, tiba-tiba di PHK. Dan lain sebagainya, itu musibah bagi kita. Maka senjata yang ampuh adalah bersabar kita di dalamnya. Dan di dalam hadis itu dijelaskan, barang siapa yang orang bersabar ketika dia ditimpa musibah, maka dia akan mendapatkan pahala dicatat di sisi Allah 300 pahala baginya. Yang jarak antara derajat dengan derajat, antara pahala dengan pahala, sejauh antara langit dan bumi. Oleh karenanya ketika ditimpa musibah, sabar kita. Dan bukan hanya dia, tetapi memanajemen hati kita, karena sabar ini menimpanya kepada jiwa. Hati-hati, karena banyak orang yang ketika ditimpa musibah, banyak dia lari kepada hal-hal yang tidak seharusnya, bukan lari kepada Allah. Maka ketika kita ditimpa musibah, maka segeralah minta pertolongan Allah, sabar kita, manajemen jiwa kita, kemudian kita berusaha memperbaiki apa yang kurang, memperbaiki apa yang selama ini tentu adalah hal yang tidak benar yang kita lakukan. Lalu yang kedua, sabar ketika kita dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Seperti kita sabar dalam mengerjakan sholat berjamaah Jumat ini, sabar dalam melaksanakan sholat-sholat 5 waktu, sabar dalam segala perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena butuh kesabaran. Karena orang-orang sekarang maaf-maaf saja, kalau ada pelaksanaan sholat yang agak panjang, ngeluh dia. Ini imam bacanya satu makro. Biasa kita dengar kalau di kampung, di rumah bacanya sholat maghrib cuma Qul sama Al-Kafirun. Kita sholat di suatu masjid yang bacaannya satu makro, gatal tuh pantat kita, kayaknya panjang banget. Maka sabar kita dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Maka orang yang sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, dia mendapatkan pahala 600 derajat. Lalu yang ketiga, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ini yang paling tinggi di antara tingkat kesabaran. Sabar kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena ini yang akan membuat derajat manusia jatuh ke derajat yang hina dan rendah. Perbuatan dosa dan maksiat. Orang jabatannya tinggi, berbuat dosa maksiat, dia jatuh dia. Orang ilmunya hebat, tinggi, berbuat maksiat dosa, jatuh dia derajatnya. Ada pejabat, kita percayai dia orang alim, orang yang berilmu, orang yang luar biasa, tanggung jawabnya kepada masyarakat, tiba-tiba korupsi, maka jatuh dia derajatnya kepada derajat yang rendah. Ada orang, maaf, kita kenal sebagai alim ulama, tapi kemudian maaf berzina, jatuh dia derajat rendah, terhina dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa memiliki tingkat yang tertinggi dalam posisi kesabaran, dan derajatnya tidak main-main. Dijelaskan 900 derajat, yang derajatnya antara lapisan bumi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama jadikan kesabaran ini merupakan senjata di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai perlindung dan penolong kita. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalimat di akhir bukan innallaha ma'as-solihin, innallaha ma'as-solihin, la, tetapi innallaha ma'as-sabirin, kembali kepada kesabaran. Maka jadikanlah sabar sebagai senjata kita menghadapi hidup ini. Jadikan sabar sebagai penolong kita. Dan tentunya as-salatu wa doa, ada doa yang selalu kita panjatkan di dalam kesabaran kita.
Maka insya Allah dengan kita bersabar ketika kita ditimpa musibah, dengan kita bersabar ketika kita melaksanakan segala ketaatan kepada Allah, ketika kita bersabar dalam rangka kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah memberikan pertolongan dan perlindungan kita. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar saja yang akan diberikan pahala dengan sempurna tanpa ada batas. Oleh karenanya kesabaran itu tidak ada batasnya sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir dari kesabaran kita. Selama nyawa masih ada di badan kita, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup kehidupan hawa dunia ini, maka berarti disitulah kesabaran kita harus senantiasa kita pergunakan di dalam hidup dan kehidupan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.